Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semuanya di sini sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ilma Salma Samia dari Pendidikan Kimia kelas 3A. Nah, di sini saya akan melakukan sebuah presentasi mengenai poster saya, yaitu tentang laporan praktikum sifat koligatif larutan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini di sini saya mengedit posternya itu menggunakan Canva ya. Nah, Canva ini bisa diakses di handphone dan juga di laptop. Dan di laptop pun sebenarnya ada aplikasinya. Tetapi di sini saya mengakses di websitenya ya. Jadi di sini kita bisa membuat poster dari awal ataupun kita bisa mengedit poster yang sudah dibuat oleh atau sudah ada di Canva itu sendiri. Nah, jika misalkan ingin membuat poster dari awal, kita bisa pencet ini ya, buat desain kosong. Nah, jadi ini akan benar-benar kosong seperti itu. Nah, seperti ini ya. Sedangkan jika misalkan kita ingin membuat poster yang sudah ada contohnya atau tidak dari awal, kita bisa mencarinya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kita cari terlebih dahulu. Meskipun kan di sini saya mencari poster laporan praktikum tekanan osmosis ya, tetapi akan tidak langsung ada gitu ya. Nah, boleh di sini kita melihat mana poster yang menurut kita cocok gitu, yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini ya, ini poster yang saya buat atau mentahan poster yang nantinya akan saya edit. Nah, jadi awalnya, nah seperti ini poster yang saya buat. Jadi kita tinggal mengeditnya sedikit-sedikit, tidak perlu dari awal. Nah, seperti ini, kan ini judulnya, kita tinggal mengubah judulnya menjadi laporan praktikum sifat koligatif larutan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk judulnya sendiri. Kemudian kan di sini kita harus menambahkan tujuan ya, kemudian alat dan bahan seperti yang tadi sudah disampaikan ya. Kita jadi tinggal mengedit sedikit-sedikit. Nah, misalkan di sini kita ingin menambah tujuan. Di sini kita edit menjadi tujuan. Kemudian di sini kita bisa tambahkan tujuannya itu seperti apa. Kemudian di sini juga misalkan selanjutnya kan alat dan bahan ya. Alat dan bahan. Nah, ini seperti ini. Jika kita merasa ini terlalu kecil seperti itu, kita bisa melebarkannya atau membuatnya menjadi besar. Nah, seperti ini. Kita bisa mengaturnya sendiri ya. Meskipun kita tidak membuatnya dari awal, tetapi kita bisa mengaturnya seperti ini. Nah, atau misalkan kita merasa ini terlalu kecil atau ini kurang atas, bisa kita ataskan, ke ataskan. Nah, seperti ini. Ternyata malah ke atas semuanya ya. Nah, kita bisa undo terlebih dahulu menggunakan Ctrl Z. Nah, ini bisa kita pisahkan gitu ya. Nah, pencet yang pisahkan sehingga kita bisa memindahkan yang ininya saja. Nah, kita bisa pencet ini ke atas. Nah, seperti ini ya. Mengaturnya dengan sedemikian rupa. Nah, lalu misalkan kita ingin menambah kan tadi ada garis-garis ya di sini, sedikit garis. Nah, kita bisa mencari elemen. Misalkan kita akan mencari garis ya, kita tulis di sini garis. Nah, di sini ada beberapa pilihan, misalkan kita mau pilih yang ini. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, ini garisnya. Kita bisa sesuaikan garisnya dengan yang kita inginkan. Nah, kita pindahkan. Nah, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk garisnya kita bisa perkecil. Seperti ini. Nah, kita juga jika tidak ingin
merasa kesulitan ya, kita bisa mengkopinya dengan Ctrl C seperti biasa, lalu paste dan Ctrl S. Nah, kita bisa memindahkan, misalkan ini mau ditambah di tujuan pun ingin ditambah ya, misalkan kita pisahkan kembali, kemudian tujuan kita lebih ke atas, nah seperti ini, lalu kita ini tambahkan ini. Nah, jika misalkan terlalu besar, kita bisa kecilkan, lalu kita bisa atur ulang kembali. Nah, seperti ini ya. Untuk hiasan atau tambahan-tambahannya kita bisa atur sendiri ya. Ini bisa dirapihkan kembali. Nah, jadi akan lebih mudah seperti itu. Nah, lalu ini ada 2 slide ya. Nah, jika misalkan slide selanjutnya itu tidak digunakan, bisa kita hapus slide ini. Nah, bisa kita hapus. Lalu misalkan kita ingin menambahkan foto ya, barusan itu ada foto saya. Nah, ini kan tadi fotonya itu di sini ya. Ini kemanain? Bisa dipindahkan, misalkan ke sini ya. Ini kita pindahkan, misalnya ke sini atau di sini deh, di mana aja bisa. Nah, di sini ini kita pindahkan. Kita bisa putar juga. Nah, kita bisa putar, set. Nah, seperti ini. Lalu bisa kita tambahkan gambar juga ya. Nah, di sini ada unggah media ya, unggah media, lalu kita masukkan foto mana yang akan digunakan seperti itu. Tapi karena di sini saya sudah mengambil fotonya, jadi bisa langsung kita tambahkan, kita klik dan kemudian kita pindahkan fotonya. Fotonya mau dipindahkan kemana terserah. Nah, seperti di sini gitu ya. Lalu misalkan kita ingin menambahkan nama ya, kan tadi ada nama. Nah, kita bisa, jika misalkan tulisannya ingin kecil, kita bisa menambahkan subjudul, dan jika ingin lebih kecil, kita tinggal klik yang ini ya, karena nanti akan menyesuaikan gitu ya untuk ukurannya. Nah, misalkan kita tambah sedikit teks saja. Nah, nanti akan muncul di sini, kita tambah kemudian nama. Titik 2, Ilma Salma Samia. Nah, bisa kita pindahkan ya, seperti ini. Kemudian jika misalkan ingin diperkecil bisa, nah seperti ini, kita atur-atur saja, mungkin kita atur-atur. Lalu misalkan ketika kita ingin mengubah gaya hurufnya atau fontnya, kita bisa ubah di sini ya. Misalkan kita ingin menggunakan yang ini, nah bisa juga seperti itu. Lalu misalkan warna hurufnya ingin menggunakan yang putih, bisa. Nanti akan berubah ya, tuh berubah secara otomatis. Ketika menggunakan hitam, nah akan berubah juga. Lalu tadi kan di sini kita ada garis ya, nah seperti ini. Itu bisa kita ubah juga, kita bisa tambahkan juga. Misalkan tadi kita di elemen ya, kita mencari garis. Garisnya itu yang berupa grafis. Nah, di sini kita pilih ya, ada beberapa macam pilihan, ada fitur-fitur seperti itu. Nah, di sini tadi saya menggunakan yang ini. Nah, ini kan tidak dipakai ya. Jika tidak dipakai, bisa kita hapus menggunakan backspace yang ada di laptop ya, di keyboard laptop. Nah, itu sudah saya hapus. Atau jika tidak, ada di sini juga pilihannya. Nah, hapus elemen itu berarti hapusnya satu-satu. Nah, itu kan masih ada. Kalau misalkan hapus grup, itu akan dihapus secara bersamaan. Kita misalkan hapus grup ya, akan tidak ada semuanya. Nah, seperti itu. Seperti ini tadi ya, yang garisnya ini kita akan pindahkan untuk garis. Nah, ini akan kita pindahkan. Lalu misalkan kita ingin mengubah warnanya, kita bisa mengedit warnanya juga di sini. Misalkan ini seperti ini. Nah, bisa diedit ya sesuai keinginan kita. Nah, seperti itu. Untuk gambarnya yang tidak dibutuhkan, misalkan bisa kita hapus. Nah, bisa kita hapus. Di sini kita misalkan tambahkan data pengamatan, di sini lalu ditambahkan hasil atau pembahasan, lalu kita tambahkan daftar pustaka. Nah, misalkan kita ingin menambah lagi tulisan ya, atau membuat lagi kotak gitu. Kita bisa mengcopy kotak ini ya, mengcopy kotak ini. Misalkan kita copy ya, Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Nah, di sini kita bisa mengkopinya. Nah, kan jadi 2 seperti itu. Bisa juga kita menambahkan di sini di elemen gitu ya. Misalkan kita tambah kotak. Nah, di sini seperti ini. Jadi kita bisa menambahkan elemennya sendiri gitu. Nah, di sini misalkan kita namanya ingin ada sedikit hiasan ya, bisa seperti ini. Nah,
kurang lebih seperti itu untuk tutorialnya sendiri. Nah, jadi ini ya, setelah tadi diedit, nah kita bisa mendapatkan hasilnya seperti ini. Di sini judul laporan praktikum sifat koligatif larutan. Nah, di mana tujuan percobaan dari praktikum kali ini itu untuk mendeskripsikan sifat koligatif larutan, mendeskripsikan prinsip dari tekanan osmosis, kemudian yang terakhir ada mendeskripsikan perbedaan kentang yang direndam dalam air dengan kentang yang direndam dalam larutan garam. Kemudian ada alat dan bahannya. Di sini ada gelas, pisau, penggaris, batang penganduk, garam, air, serta kentang. Nah, prosedur percobaannya bisa dilihat ya, di sini ada prosedur percobaannya. Kemudian setelah dilakukan percobaan, ada beberapa hal yang bisa kita amati gitu. Yang pertama, kentang yang dimasukkan ke dalam wadah satu yang berisi air sebanyak 100 ml. Nah, dari percobaan yang telah dilakukan seperti itu, ada beberapa hal yang dapat kita amati gitu. Yang pertama, kentang yang dimasukkan ke dalam wadah satu yang berisi air sebanyak 100 ml itu pada awalnya kentang berukuran 4 cm dan sedikit keras, kemudian berubah menjadi lebih besar dan lebih keras. Nah, sedangkan kentang yang berisi atau kentang yang dimasukkan ke dalam wadah dua yang berisi larutan garam itu pada awalnya kentang tersebut berukuran 4 cm sama seperti kentang yang pertama gitu, dan kemudian berubah menjadi lembek dan mengecil. Nah, dari data pengamatan tersebut kita dapat membuat sebuah hasil dan juga pembahasan di mana kita dapat mengetahui bahwa sifat koligatif merupakan sifat dari suatu larutan yang hanya tergantung pada banyaknya partikel zat, yaitu partikel zat terlarut yang berada dalam larutan. Salah satu sifat dari sifat koligatif larutan adalah tekanan osmosis, di mana osmosis merupakan perpindahan zat pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, sehingga pada saat percobaan, kentang yang dimasukkan ke dalam wadah satu yang berisi 100 ml air berubah menjadi lebih keras dan lebih besar karena terjadi perpindahan zat pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Kemudian, karena tadi ada 3 tujuan percobaan. Nah, setelah dilakukan percobaan, kita pun akan mendapatkan 3 kesimpulan. Yang pertama, sifat koligatif larutan merupakan suatu sifat senyawa yang dipengaruhi oleh banyaknya zat terlarut. Yang kedua, tekanan osmosis merupakan tekanan yang diperlukan untuk mempertahankan partikel zat pelarut agar tidak berpindah ke larutan yang mempunyai konsentrasi lebih tinggi. Dan yang terakhir, kentang yang direndam dalam air menjadi lebih keras dan lebih besar, sedangkan kentang yang direndam dalam larutan garam berubah menjadi kecil dan lembek. Nah, dalam percobaan kali ini, meskipun kita melakukan percobaan, tetapi kita tetap ya menggunakan dasar-dasar teori dari sumber yang bisa dipercaya, yaitu ada dari buku Cheng dan juga ada buku dari Elizabeth ya. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.